betul yang seperti Vili sampaikan tadi bahwa ini kan ada di beberapa daerah saja sebenarnya. Tapi kan ini khawatirnya kemudian menjadi momok di sejumlah daerah lain karena ini kan sebenarnya masalah klasik ya kalau kemudian ada makanan catering dalam jumlah yang cukup besar ya memang dampaknya yang kemungkinan buruk bisa terjadi adalah basi, kemudian dampaknya adalah keracunan. Bagaimana ini sebenarnya bisa diantisipasi dari awal begitu? Betul, karena memang salah satu yang harus dikencangkan kalau kita melihat dari kasus ini adalah bagaimana sistem pengawasannya. Itu dia. Ketika makanan sampai ke murid-murid yang akan mengkonsumsinya, karena memang pengawasan begitu penting untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi begitu ya. Untuk itu kita akan kembali menyapa Pak Dadan selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat pagi Pak Dadan. Pak Dadan Hindayana, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah mendengar suara kami Pak? Baik. Ya, Pak Dadan, bagaimana kemudian Pak Dadan melihat fenomena yang terjadi ini? Apakah memang perlu dilakukan evaluasi ataupun pengawasan yang lebih ketat terkait program MBG ini sebelum sampai ke murid-murid untuk dikonsumsi begitu? Ya, pertama saya menyampaikan keprihatinan dan penyesalan karena masih terjadi kejadian-kejadian yang tidak terduga di lapangan ya, dan penyebabnya banyak hal terkait dengan teknis dan oleh sebab itu kami sedang berusaha untuk mengatasi kendala-kendala teknis tersebut. Seperti contohnya yang di Garut itu kan hal yang sebetulnya bisa diatasi. Jadi pada saat satu sekolah itu mau dikirim makanan, nasinya habis, jadi si menu tersebut harus menunggu nasi dimasak gitu sehingga memang terlambat untuk dikirimkan. Nah kemudian yang di Pulau Sulawesi itu saya lupa, Banggai, nah di Banggai Laut ini rupanya SPPG yang sudah lama beroperasi dan selama ini aman gitu, dengan menu yang disajikan pun dengan ikan cakalang sudah biasa dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Hanya kemudian mitra mengganti supplier dengan supplier yang baru, dan rupanya pergantian supplier ini tidak bisa juga serta-merta karena kualitasnya harus memiliki kualitas yang sama. Jadi kejadian-kejadian ini kemudian terus memperbaiki langkah teknis kita di lapangan agar lebih waspada dan juga lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan. Dan kami mengingatkan kepada seluruh SPPG yang beroperasi untuk yang baru akan dilakukan bertahap, untuk yang lama jika ingin mengganti supplier juga harus dilakukan bertahap. Betul, iya Pak Dadan, karena kami juga cukup miris Pak kalau melihat ada juga di beberapa daerah yang sempat dilakukan uji lab begitu dari makanan tersebut dan ternyata tidak hanya basi tapi juga mengandung bakteri yang tentunya juga berbahaya bagi anak jika dikonsumsi Pak Dadan. Bagaimana ya Pak kemudian agar hal-hal serupa seperti ini kan sebenarnya masalah klasik yang bisa dihindari dari proses persiapan makanan hingga kemudian sampai ke siswa agar tidak terulang lagi Pak Dadan? Ya, kami segera akan lengkapi seluruh SPG dengan uji ya, uji lab gitu seperti yang dilakukan di SPPG yang dibangun oleh Polri. Seluruh SPPG di Polri itu sekarang sudah dilengkapi dengan uji lab, sehingga sebelum diedarkan seluruh menu diuji dulu di lab, dan kami akan lengkapi hal tersebut untuk seluruh SPPG yang ada yang sudah beroperasi. Segera akan kami lakukan itu. Ya. Oke, tapi kalau dari penelusuran dari Badan Gizi Nasional DBGN sendiri sebenarnya Pak, apa sih kendala yang dialami begitu Pak dari setiap dapur-dapur MBG ini? Begini kan SPPG di Badan Gizi ini karena di tahun 2025 ini adalah masa pertumbuhan, jadi setiap hari selalu muncul SPPG yang baru. Dan dari pengalaman kami yang sudah melakukan pilot project hampir 1,5 tahun, untuk satu SPPG sampai bisa melaksanakan kualitas pelayanan yang baik itu minimal butuh waktu 3 bulan. Oleh sebab itu untuk SPPG yang baru kalau mereka sudah punya daftar penerima manfaat katakanlah 3.500 20 sekolah, maka kami menyarankan dan menginstruksikan kepada mereka agar mulai kegiatan dengan 2 sekolah terlebih dahulu, dan kalau sudah mampu
melayani dengan kualitas yang baik, dengan ketepatan pengiriman yang baik, baru kemudian menambah jumlah sekolah yang dilayani sampai kemudian bertahap mencapai daftar yang diinginkan. Nah, untuk yang lama-lama kami menginstruksikan agar tetap melakukan kerjasama dengan supplier yang sudah menjamin pasokan bahan bakunya, dan jika ingin ada pergantian karena mengakomodir potensi sumber daya lokal, maka dilakukannya secara bertahap. Jadi hal-hal seperti itu yang kami terus tingkatkan. Selain itu kami juga ingin agar keamanan pangan ini meningkat, sehingga kami akan lengkapi setiap SPG dengan uji lab sebelum diedarkan. Ya Pak, karena kalau kami melihat di lapangan begitu ya, tidak hanya dari para siswa saja, tapi juga ada orang tua murid yang nampaknya begitu ya, lebih memilih untuk tidak memakan MBG tersebut, meminta kepada anak mereka untuk tidak memakan MBG tersebut, karena itu tadi khawatir hal serupa terjadi Pak. Bagaimana kemudian dari BGN sendiri memastikan bahwa untuk ke depan tidak akan ada lagi kendala-kendala semacam ini, dan juga memang MBG ini bisa langsung dirasakan dampaknya oleh para siswa di sekolah? Ya, untuk SPG yang sudah mengalami kejadian, pada saat kejadian kemudian kami minta untuk stop, kami melakukan evaluasi, analisis, dan terutama juga kan pasti menimbulkan trauma pada siswa yang telah mengalami. Nah, untuk itu perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dan juga memberikan keyakinan kepada penerima manfaat bahwa di kemudian hari hal itu tidak terjadi kembali. Nah, setelah semua itu bisa dilakukan, baru SPPG yang sudah mengalami kejadian seperti itu boleh dibuka kembali, melakukan operasi kembali. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini untuk SPPG yang sudah mengalami hal kejadian seperti itu belum pernah ada yang terulang sampai 2 kali. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini dapat dilihat oleh SPG yang lain, sehingga mereka betul-betul bisa menjamin kualitas pelayanan dan juga meningkatkan processing di SPG dan juga mengirim tepat waktu. Karena banyak hal terjadi ketika pengiriman agak terlambat, dan itu menimbulkan makanan terlalu lama tersimpan di dalam food tray. Baik, Pak Dadan juga tadi sempat menjelaskan bahwa beberapa kasus keracunan makanan ini diakibatkan juga evaluasi bagaimana kemudian supplier-supplier ini juga akan dilihat kualitasnya. Nah, apakah nantinya ke depannya Pak Dadan akan ada penyeragaman supplier yang memang sudah terpercaya memberikan makanan ataupun sayuran yang lebih bersih dan higienis, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang di wilayah-wilayah lainnya, seperti itu Pak? Ya, begini, ekosistem yang dibangun di Satuan Pelayanan Pengupahan Gizi ini kan mengutamakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Jadi kami mendorong agar supplier ini adalah warga lokal dan diproduksi lokal, tapi tetap kualitasnya dijamin dengan baik. Nah, untuk SPG yang sudah berjalan dan sudah diisi oleh supplier yang berkualitas, kami ingin mereka tetap mempertahankan, dan kalaupun mau mengakomodir potensi sumber daya lokal, maka kualitasnya harus dijamin sama dan dilakukan secara bertahap. Pak Dadan, mumpung ada Pak Dadan di sini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi ya, kami juga ingin meminta respon Pak terkait dengan isu yang beredar, bahwa betul tidak sih Pak, banyak sekali begitu ya dapur-dapur MBG, PPG ini yang kemudian dimiliki oleh anggota Dewan, karena kan ini beririsan dengan konflik kepentingan ya Pak? Begini, kami membuka kemitraan di SPPG aglomerasi itu hanya melalui portal mitra.pgn.go.id, dan kemudian verifikasinya dilakukan oleh tim yang jumlahnya hampir 100 orang. Jadi SPPG yang kemudian diajukan dan dinilai profesional serta layak untuk menjadi mitra Badan Gizi diverifikasi tanpa tahu siapa di balik yang mengajukan tersebut. Tapi datanya benar nggak itu ya Pak? Ya. Tapi datanya itu benar Pak, ada yang kemudian memang sebagian besar dimiliki oleh anggota Dewan?
Tidak sebagian besar. Justru sebagian besar itu mitra kami itu mereka yang berkecimpung di food and beverage, mereka yang memiliki restoran, mereka yang memiliki kafe, mereka yang memiliki catering, dan itu yang menyokong kami sejak program ini di launching tanggal 6 Januari 2025. Dan kemudian program ini juga terbuka untuk siapa saja yang terlibat dan melakukan registrasi melalui portal mitra, yang ketika kami registrasi kami tidak tahu latar belakang siapa yang ada di balik mitra yang melakukan registrasi tersebut. Kami biasanya akan baru tahu setelah mitra itu lolos, kemudian kami tempatkan KSPPG, kemudian beroperasi, dan kemudian berkenalan dengan mitranya. Itu baru kami tahu setelah itu. Baik. Termasuk juga ada tudingan Pak terkait dengan 5.000 dapur MBG yang fiktif Pak. Ini seperti apa klarifikasinya Pak? Ya begini ya, dalam proses pendaftaran di Badan Gizi melalui portal mitra, mitra yang sudah mengajukan mendaftar menjadi mitra, kemudian kami verifikasi masuk dalam tahap pengajuan. Nah, kemudian kami verifikasi pengajuan itu terkait dengan legalitas, kelengkapan dari formalitas mitra yang mengajukan, termasuk titik lokasi yang diajukan berbasis geospasial. Jika itu bisa kami terima, kemudian masuk ke dalam proses persiapan. Dalam proses persiapan itu, kemudian mitra diberi waktu 30 sampai 45 hari untuk membangun, jika itu dimulai dari lahan yang kosong, atau renovasi jika bangunan itu merupakan bangunan yang sudah ada dan direnovasi. Nah, kemudian di dalam proses persiapan ini kami melihat ada banyak mitra yang sudah lebih dari 20 hari tidak aktif. Kemudian kami terapkan kebijakan rollback atau mengembalikan proses persiapan ke proses pengajuan. Dan kemudian dari proses itu kami mendapatkan ada 5.000 calon mitra yang tidak aktif selama 20 hari, dan kami kembalikan prosesnya dari proses persiapan ke proses pengajuan. Jadi yang 5.000 itu adalah data yang kami peroleh dari kebijakan rollback dan yang menemukan Badan Gizi Nasional. Nah, bagi mereka yang kemudian kami rollback atau kami kembalikan prosesnya, kemudian kami buka layanan pengaduan, dan bagi mereka yang siap, kemudian mereka mengajukan rencana kerja, dan jika kami lihat itu serius, kami kembalikan ke proses persiapan. Bagi mereka yang tidak siap dan memang tadinya spekulan, bisa saja nanti setelah melewati batas waktu, titik pengajuan yang mereka ajukan itu kami akan hapus dari sistem dan akan membuka kuota bagi mereka yang baru dan juga serius untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Badan Gizi Nasional tidak ada namanya SPPG fiktif. Oke, artinya memang saat ini memang proses verifikasi dan juga pengawasan di lapangan juga diperketat ya oleh Badan Gizi Nasional. Terima kasih banyak Pak Dadan. Tentu saja gini, kami ini memiliki sistem yang bisa dilacak oleh siapapun. Dan kata SPPG itu merupakan kata satu-satunya yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kalau Mbak Maria sama Mas Philip mau tahu di sekitar TV One Studio itu ada berapa SPPG, silakan buka Google Map, kemudian ketik SPPG, nanti akan tahu SPPG yang ada di sekitar studio TV One. Dan kami bisa pastikan seluruh SPPG yang terdaftar dalam layanan kami itu real dan bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan bisa dilacak keberadaannya. Baik, terima kasih Pak Dadan untuk waktunya dan penjelasannya terkait program Makan MBG. Tentunya kita berharap bagaimana kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih banyak Pak Dadan atas waktunya.